Benar sih. Jadi belum kena nasi. Jadi, oke, Febri dulu aja. Papua. Anjing serem gila. Iya. Sebenarnya lu tahu nggak tanda-tanda ketika lu cocok sama orang? Apa itu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Beken Channel. Belum kena nasi. Benar sih. Jadi belum kena nasi. Nungguin nih orang nih pada nih. Tubrukin dulu nasinya harusnya. John, Ya. apa kabar ini? Alhamdulillah baik, sehat, dan ngerasa selalu percaya diri. Percaya diri. Overconfident. Om Garing gimana, Om Garing? Ya gue tetap di hari yang sama bergelut depan komputer, ngedit dan motor. Dan Ya, motor. iya. Itulah dunia lu ya. Iya. Benar-benar. Nah, ini sebelum kita ngomongin yang kayak tadi seru banget tadi, kita mau tahu dulu nih backgroundnya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Iya. Oke, misalnya lu John. Ya, Dari kapan sih? Adventure di motoran gitu, dari kapan sih gitu? ini mungkin banyak orang yang belum tahu ya. Ya. Mungkin salah satu media ini yang Cakep. yang bikin mudah-mudahan informasi bisa sebarin lagi, Iya. lebih luas lagi. Cakep. Jadi memang orang taunya gue tuh cuma sekedar sekolah raga, Ya. suka lari, main bola, Tuh. ngomongin bola, Tuh. ya kan? Dan sekarang tenis. main film, main tenis, pokoknya jenis Iya. semua cabur kayak gue pengen, gue mau ambil gitu. Palu gada. Iya, kalau gak ada apa aja. Karena gue selalu mengikuti apa kata hati gue gitu. Gue nggak pernah mau ngebatasin atau ngikutin apa yang orang lagi ngetren. Nah, gue nggak di situ tuh. Kalau lagi ngetren ini gue ikutan, lagi ngetren ini gue ikutan. Jadi Mainstream lah. ya mungkin anak-anak indie bilangnya kayak gitu. Oh, iya. Tapi kalau gue lebih bilangnya pengennya ya sesuai dengan apa yang gue pengen aja. Sesuai aja ya. Sesuai aja gitu. Buat gue. Karena memang dari kecil gue udah seneng banget sama yang namanya ternyata itu namanya adventure. Mulai dari waktu SD gue ikut camping dulu ada Persami. Ya, Jusami. Perkemahan Sabtu Minggu. Nah itu kan minggu gue pernah Perjusami, perkemahan Jumat Jumat Sabtu Sabtu Minggu. Minggu. Ah, gue tambahin lagi. 3 hari kayak Tiga Woodstock. hari, ditutup. Itu gue udah ikutan, ternyata gue suka, gue doyan. Oke. Nah pas udah gedenya, gue udah ngancam suatu saat gue harus adventure dengan kendaraan, nggak cuma dengan badan aja. Jadi gue pernah main sepeda, downhill pernah. Iya. Akhirnya gue naik lagi lebih ke main pakai kuda besi. Iya. Sampai gue mobil pun gue pilihnya lebih yang double cabin. 4x4. Iya, 4x4. Nah, jadi memang gua ternyata DNA gua nih ada nih Mantap. untuk adventure. Itu kurang lebih gua berhasil gua wujudkan itu sekitar 5 sampai 6 tahun yang lalu kebelakangan. Iya, jadi mungkin sekarang 2001 mungkin sekitar 2015-an gua udah mulai. 2015-an gua udah mulai suka, udah mulai punya barang-barangnya, gua main dan ketemu beliau yang lebih nyeburin gua lebih dalam. Iya. Ntar kita tanya dulu mungkin gimana. Iya. Kita tanya dulu Om Garing nih, yang udah lebih senior lagi. Dari kapan Om? Kalau bicara tentang gue dari dini, gue kelas 1 SMP mulai setiap malam minggu udah nggak pulang ke rumah. Oh, nih, bahaya. Ada yang nanya aja Iya. tuh. Apa biarin aja? Karena nggak ada yang nanyain, jadi terus. Waktu SMP itu terus tuh dari kampung ke kampung. Jadi nginep di rumah temen gue yang kampungnya ini. Nanti dekat sama Pakai kampungnya. motor atau gimana? Motor juga, pakai motor juga. Jadi dulu motornya Super Cup. Tahun banget tahun 80-an itu kan. kelihatan tuh angkatan itu. Iya, masih pakai Super Cup. Sepatu juga ada dulu, Super Cup. Iya, sepatu bola. Gue keluar pulau itu SMA kelas 1 sendirian pakai seragam putih-putih. Jadi keluar rumah ngapain gue ya? Gue ke sekolah dulu. Gue akhirnya ke Kalideres gue ke Cimone tau gue di Merak. Jalan aja Dari Sumatera ya. Seminggu gue pakai seragam, nggak pakai baju apa, nggak pakai baju, cuma pakai seragam sekolah Dan nggak doang. kepikiran bakal ngajak temen siapa ya? Nggak ada mau, Jalan nggak ada mau. Ya, Mainnya jauh. jauh. Kita susah saing. Iya kalau pulang kalau terusan kayak gitu. SMA kelas 2 naik motor, orang-orang upacara, gue udah dari puncak pas. Dari rumah Bayoran sampai ke puncak berdua gitu, pulang malam. Iya. Jadi emang udah sering. Lalu gue kerja
sebagai jurnalis udah cocok banget itu gak pulang-pulang gitu. Iya, dan terus ngikutin teman-teman permainan off-road 4x4, motocross segala macam itu gue geluti. Nah, lepas dari itu, wah kalau gue kerja mulu, gue nggak adil buat kantor dan permainan sama mereka. Jadi gue putuskan ya udahlah, gue mau main aja, nyari duit. Ya perkara yang di atas aja rezeki. Nyari duit. Iya, dan Bisa gue, kayak gitu ya? iya, dan ketemu dia, udah cocok. Tapi pada dasarnya ya, kita nggak bisa nyocokin orang agar cocok sama kita. Betul. Jadi kita aja nyocokin sama orang, gitu. Adaptasi. Itu proses kok. Ada Maksud proses. gua, iya. Lu juga bisa kalau main sama gue terus, sama gue kenal lu sama gue. Iya. Gue lagi mikir 2 kali kok dari ceritanya si Jack aja. Wow, jalannya begini-begini. Waduh, gue bisa nggak ya kan kayak gitu? Bisa semua orang ya? Iya. Kan ada bisa. kita. Iya. Nggak, maksud gue mungkin gue belum ada orang yang bisa ngeracunin gue yang lebih dalam gitu. Iya. Sebenarnya lu tahu nggak tanda-tanda ketika lu cocok sama orang? Apa Apa itu? tuh? No complaining. No complain. No complain. Oh. Ketika lu main sama satu orang dan lu nggak komplain sama sekali dengan permainan dia, ya udah Udah. kayak teman Itu teman. gitu. Dan itu Catat. juga- no complain. No complain. Ketika lu ada dalam hati lu ada komplain kecil aja, Udah bukan. nggak cocok. Enggak nih, enggak. Pikirkan lagi, pikirkan Jangan lagi. dipaksain Ya. kayak gitu, ya kan nggak boleh. Iya. Itu daripada lu nanti pertemanan lu rusak atau lu paksain jadi nggak namanya nggak ngepanjang, lebih jadi banyak musuhnya ketimbang banyak temennya. friksi lah. Ya, itu kan racun ya. Apa kalau kata anak sekarang toxic? Yes. Banyakan drama juga. Banyak Iya. drama. Ini mau berteman apa mau bikin sinetron? Nah, gimmick dulu. Gimmick dulu. Iya, Iya. gitu. Oke, tadi tuh udah ketahuan tuh ya. Iya. Hobi lu gimana awalnya, Om Garing gimana. Terus mungkin teman-teman mau tahu ketemunya di mana nih berdua nih bisa. Wah, chemistry-nya dapet banget. Planning pertama. Ya sosial sih John ya. Sosial. Jadi temennya John ya kemudian jadi temen gue juga kemarin kenal sama John. Lu sama Gareng, lu sama Gareng, lu sama Jamilo. Jamilo kan main-mainin aja, udahlah jadinya. Jadi awal gua masih yang baru kategorinya baru setahun lah gua punya SE motor trail. Ya. Waktu itu gua awal pakai KTM. Gua mau main saat itu belum ada temen. Iya. Iya, siapa nih temen gue? Ternyata kan memang temen gue. Iya, lingkungan gue waktu itu lokasi syuting. Jadi lebih banyak teman-teman yang memang seprofesi untuk gue ajakin main gituan. Masih kayak tadi Om Garing, nggak ada yang mau. Dia pada mikir, buset lu main lu jauh banget. Udah gitu gue nggak punya kendaraan gitu. Nah ternyata gue ngeliat postingan ada Fatir. Oh ternyata Fatir main. Buat ting main bareng sama Fatir. Terus nggak lama Darius main. Nah dari permainan itu bawa teman ketemu teman ketemulah gitu nggak lama dari situ. Itu Om Matias Budi juga ikut juga. Ya? Oh, dia senior, kalau dia artis dia Dia mah senior tuh. senior. Dia mah ya respect lah. Tuh waktu ini si Jack Iya, tuh. betul. Ya angkatannya Jack. Iya, betul. Ya angkatan gue di atasnya dikit lah. Iya, betul. Iya tuh. Makanya kan kemana tuh? Masih main kan? Tapi kan kalau permainan kayak kita ini relatif itu usia nggak bisa dibohongin ya, nggak bisa Ya, karena ya, fisik, mental. Kalau mental mereka gue yakin 100. Sebenarnya masalah hobi itu seleksi alam apa kita yang seleksi diri kita sendiri? Dua-duanya. Dua-duanya nggak bisa kita paksa. Ada timbal baliknya. Iya. Ketika lu ngerasa maksain, alam gak ngizinin juga bahaya. Iya. Nggak bisa. Benar. Tapi ketika alam membuka dan lu juga oke, pasti dapat Sinkron. Sinkron. Harus pintar-pintar ngebaca ya. Iya. Kita nggak bisa maksain apa yang kita lakukan gampang buat orang gampang. Iya. Apa yang buat orang susah buat kita gampang juga. Paling kan kita udah nyoba sendiri, kita bisa nih. Ayo coba deh Iya. ikutan bareng kan Iya. kayak gitu paling kan gitu ya. Kalau naik motor tuh respect man. Iya. Iya. Jadi kita nggak pernah menilai anak motor dari beda jenis itu sebagai sesuatu yang berbeda. Iya. Jadi respect itu. Respect. Anak motor tuh harus respect. Kita nggak boleh ngeliat mereka pakai motor lu kecil, gue anak motor gede. Nggak bisa gitu. Sekarang dia pakai motor kecil John. Dia kalau jadi bos dia jadi pakai motor gede. Iya, benar. Tuh, ya kan? Jadi kita nggak bisa menilai. Yang penting anak motor itu adalah gini nih. Motor itu ada dua kalau menurut definisi gua, anak motor. Iya. Ada yang riders, Riders. ada yang bikers. Bedanya apa itu? Nah, Bedanya tuh. riders itu lebih ke kompetisi, mereka memang profesional. Dia rider. Riders. Valentino Rossi larinya, Siap. Marquez gitu. Lalu kalau ada Jarvis, Jarvis ada. Ya, dia terlatih. Jadi dia memang untuk kompetisi. Jericho. Betul. Dia belum tentu bisa main seperti lu main 3 hari pakai motor skuter, Betul. belum tentu bisa main. Sama juga anak motor kecil nggak bisa main kayaknya sih. iya, Nah, sebaliknya. maka itu biker itu adalah jiwanya. Jiwanya. Sebagai anak motor, dia merasakan hidup dari motornya. Dengan motornya dia menemukan kedamaian, Betul. perjalanan itu. Nah, ada lagi yang rider. Rider tuh benar-benar adrenalin, kecepatan, dan prestasi. Itu jadi target gak?
prestasi itu apa sebenarnya? Ya kalau ketika dia menjadi rider, kayak gitu. prestasi parameternya. Oke. Tapi ketika dia menjadi biker, perjalanannya. Prestasinya itu lebih kepada kepuasan batin Ya, sebenarnya. cerita yang udah dihimpun. Iya. Apa yang ditemui di jalan. Betul. Itu pasti tingkat kepuasannya beda. Iya. Ketika lu menjadi yang tadi Om Gareng bilang bikers dan juga riders, ada yang tolok ukurnya adalah prestasi, ada yang tolok ukurnya adalah kepuasan batin. Betul. Nah, lu pilih mana? Biasanya ya kalau udah dapat prestasi, dia nanti akan nyari kepuasan batinnya beda tuh. Beda. Iya, sama kayak seorang pesepak bola, belum tentu dia sebenarnya kepuasan batinnya ada di sepak bola. Oh, gitu. Bisa jadi di tempat lain nanti tuanya. Itu Karena adalah dinamis. profesinya dia dulu aja sekarang. Iya, betul. Karena setahu gue ya, keluarganya Paolo Maldini atau Iya. Cesar Maldini, Yes. dia memang keluarga sepak bola. Om. Oke. Tapi pas begitu di ruang makan, meja makan, dia nggak boleh ada yang ngomongin sepak bola. Oh, iya. Sampai Iya. segitunya tuh. Sampai segitu, karena buat dia itu adalah adanya nanti tempatnya. Jadi kalau di keluarga, ya yuk kita biar Oh saling iya, Maldini keluarga. gitu ya. Maldini gitu. Dan Maldini paling sering ngundang teman bola makan di rumahnya ya? di rumahnya, dan itu iya. tidak Iya. boleh ngomongin bola. Iya. Iya. Nggak boleh ngomongin bola. Ketika Jadi lu ngomongin kita bola, lu sesuai nggak tempat aja lah. Iya. Jadi kan lo tahu artinya belum tentu seorang pesepak bola tuh sampai segitu, sampai lu di rumah ngomongin bola juga enggak. Profesional ya. Profesional ya. Iya. Gitu. Jadi kayak gitu. Nah, berarti kan ini kemarin lu udah ngerasa chemistry banget dong berdua berarti kan sampai akhirnya ngeplan ya. Kerayan. Iya kan. Nah, cuman yang membuat lu yakin tuh apa? Lu berdua bakalan bisa sampai, itu satu pertanyaannya. Yang kedua persiapannya berapa lama? Jadi sebenarnya kalau gua tarik ulur ke belakang, awal mulanya Jamilo's Journey ini sebenarnya rasa keresahan. Gelisah. Iya, kegelisahan gua yang punya hobi main motor. Terus gua ternyata masih mencari gaya main motor seperti apa. Dan saat itu awal pandemi, tahun lalu artinya. Betul. Tahun lalu gue lagi seru-serunya main motor, tiba-tiba disuruh berhenti, tapi di situ ternyata gue mendapatkan keberkahan. Keberkahan dalam arti kayak ada produk yang punya jiwa yang sama, yang punya sefrekuensi lah. John, lu kan suka main motor. Gue butuh sosok yang untuk bisa mengisi karakter dari produknya. Itu Kopiko. Dia minta, oh begitu, ya udah, ntar deh. Gue cari, ternyata gue ketemu nih sama Om Gareng. Oke. Gue cerita, ngobrol-ngobrol, bilang, oke John, nanti kita coba bikin, yang penting jalan dulu sekarang. Oke. Nah, awal pandemi kan orang pada semua stay at home gitu. Yes. Apa, jauhi keramaian. Ya. Nah, salah satu cara kita saat itu untuk menjauhi keramaian, kita masuk ke trek, masuk ke hutan. Nah, Test test ride. Kita memang menghindari keramaian, tapi memang kita tetap mematuhi protokol kesehatan gitu. Saat itu belum ada yang namanya vaksin, belum ada yang namanya Kebijakan masker. wajib pakai masker, Oh, belum belum, ada. belum. Iya. Awal banget berarti. Awal banget. Awal banget. Abis itu yang penting di kepala kita nggak boleh kerumun terlalu banyak, rame-rame terus. Akhirnya kita cuma beberapa motor ya. Iya, Kita masuk ke Cipta Gelar. Iya, masuk ke kawasan Gunung Halimun. Di situ jadi satu konten jadi kita serahin, ternyata cocok, dan disitulah lahirnya Jamilo's Journey awalnya. Setelah itu produk suka dan kita ngejalan juga suka sesuai dengan passion kita. Makanya gue juga selalu bilang dalam diri gue nggak pernah mau nerima kerjaan yang tidak sesuai dengan hobi dan juga jiwa gue. Cakep. Itu. Pakai hati. Jadi pakai hati. Jadi gini. Biar bikin natural gitu kan. Iya, jadi lu jangan pernah terpaksa sama pekerjaan lu gitu. bener Gue banget. pengen ngerjain yang memang sesuai dengan passion gue. Iya. nggak ini ya, maksudnya bertentangan sama jiwa lo yang mungkin juga lu juga gelutin dunia acting tuh. Nah, itu dia. Gimana tuh misainnya tuh solo? Lo harus ngikutin skrip dan harus berakting, sementara Iya. Jadi Lu jadi misahin diri sendiri kayak kan. gitu. gue juga belajar nih Oke. tentang diri gue. Mungkin ada orang bilang, wah kalau yang namanya hobi itu cuma satu, yang namanya kesukaan cuma satu. Iya. Ternyata pas gue pelajarin diri gue itu bisa memisahkan ini acting, dunia acting, ini dunia hobi gue. Dunia hobi gue juga terpecah ternyata. Gue suka sepak bola, gue suka olahraga, gue suka adventure. Lari dia mah. Ya mungkin gue adalah tipe orang gaduh-gaduh. Apapun gue lakukan asal gue suka. Betul. sebenarnya sih mungkin gimana kita memanage jiwa kita sih sebenarnya ya. Iya, dan jangan pernah lu ngikutin orang. Iya, benar. Lu boleh terinspirasi sama orang, Oke. tapi asal lu suka ngelakuinnya. Oke.
gitu. Kita melakukan ini mungkin ada yang terinspirasi, ada juga yang enggak. Iya. Itu kan balik lagi sama orang yang nonton. Tapi bukan berarti lu harus ngikutin gua. Oh, iya. Enggak, lu gak harus ngikutin gue. betul, Lu betul. bisa cari cara lain atau jenis lain. Gitu. Jadi awal ketemunya gua gitu sama Om Gareng. Jadinya gua bisa bikin kita alhamdulillah ya Om udah sejauh ini bisa berapa puluh episode Udah yang berapa udah puluh. kita Dedicate buat Kopiko. Iya. Gue udah sempat nonton, itu di 19 ternyata berhenti. Iya. Ya. Selesai, Krayan selesai. Episode kalian, dalam perjalanannya belum. Perjalanannya belum, masih ada lagi. Akan selalu ada. Selalu ada. Akan selalu ada. Nah terus tadi tuh persiapan berapa lama buat ke Krayan? Ke Krayan nggak lama, seperti jalan-jalan kita tuh nggak lama. Jadi begitu idenya muncul, dia bilang, Om, Kalimantan yuk. Oh, Kalimantan. Pertama ada 5 daerah, Sulawesi, pulau lah. Iya. Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Sumatera, iya. Jawa, ya kan, terus ada Papua. Dia Kalimantan kata dia. Kalimantan kemana ya? Banyak kalau Kalimantan. Tapi kalau cuman main-main yang cuman muasin hati kita tanpa punya kontribusi keluar, Jamilo Journey-nya ini nggak main nih. Jadi Jamilonya aja nih. Oke. Kan Journey kan Lebihnya buat perjalanan, mana? iya. Nah sementara Jamilo Journey adalah satu package di mana dalam perjalanan itulah ceritanya. Nah kalau cuma mainnya kayak ke Hambalang atau seperti yang hari ini teman-teman mainkan, Gasper ya. Gasber gitu kan, itu lebih kepada kitanya ya. Nggak ada interaksi kita sama lingkungan, sama masyarakat gitu. Sementara Jamilo Journey-nya harus ada interaksi. Maka dari itu ketika dia bilang Kalimantan, adalah satu titik namanya Krayan. Dan setelah gue riset 1 hari, wah menarik nih John, Krayan John. Satu hari. Ya, satu hari. Satu hari. Ada namanya Krayan gini-gini gue lemparin di WhatsApp. Coba deh, gue cari tracknya. Hari kedua gue cari tracknya, gue bikinin tracknya. Bener atau tidak gue nggak tahu, tapi udah jadi. Hari kedua jadi tracknya. Itu awalnya cuma sekedar wacana aja dari Om Gareng. Belum kita ketok palu. Belum. Iya. Jadi terus gua bilang oke, gua keep idenya Om Gareng. Abis itu gua observasi juga sama followers gua. Lu kalau nonton Jamilo's Journey Mau kemana? Ya, coba gua disuruh kemana nih sama tim gua. Ada yang nyaut Sumatera, ada yang ini, ada yang Jawa, ada yang cobain ini Kak. Ini alamnya bagus. Bang, kesini Bang, pemandangannya bagus. Ternyata yang tadi bilang Journey itu ya bukan cuma tentang pemandangan bagus, bukan. Lebih memang esensi atau intisari dari perjalanannya. Lu bisa aja dapat jalanan rusak tuh jadi cerita tetap gitu loh. Tantangannya di situ real. Nggak dibikin. Iya, pemandangan kumuh atau dapat rumah-rumah yang penduduknya gimana, itu jadi tetap cerita. Malah menurut gua keindahan itu nggak harus lahir dari pemandangan yang indah. Ya seolah kayak laporan pandangan mata ya. Iya, kan. gitu. Itu Contoh- memang ada juga permainan kayak gitu. Contoh kita di Lampung ya, Ya. bahwa masyarakat Indonesia itu semuanya welcome, enggak juga. Jadi ada satu kampung yang penduduknya penuh curiga Penuh curiga. terhadap pendatang. Gimana? Ya. Ya ada, kita Antipati. menemukan itu. Walaupun udah izin di mungkin Ya enggak izin Enggak, memang kita kita kan izin. selalu Dadakan aja gitu. Dadakan Tapi aja. kan hampir 90% bisa kita bilang bahwa masyarakat di pedesaan Orang Indonesia apalagi itu welcome Ya. terhadap orang baru. Tapi ternyata ada satu daerah yang punya kecurigaan karena faktor sejarah kali ya. Jadi Dan faktor geografis juga, Om. geografis, Sejarah, geografis, sama faktor keamanan setempat. keamanan. ya, tetap kita juga respect ke situ. Iya dong. Iya, jadi kita respect. Oh, nggak boleh. Selalu. Kita selalu respect sama apa yang tradisi warga situ lakukan. Kalau emang kita ditolak ya nggak apa-apa, dan Iya. jangan pernah sakit hati. Iya. Itu udah ininya mereka, law of the game-nya mereka ya. Ya, Om. nah. Gitu. Dan kita sering ya terabas-terabas jalan-jalan yang nggak ada di peta gitu. Satu yang kalau di secara gue pribadi ada pikir jangan-jangan ini tanah adat yang memang nggak boleh orang lewat. Lewat. Jadi karena kita nggak ada bisa kita permisiin dari itu, dalam hati aja kita bilang maaf. Dan kalau kita ketemu orang pertama, Itulah yang kita akan sampaikan bahwa kami tuh sebenarnya nggak tahu jalan ke sini. Gitu. Jadi bukan bermaksud untuk merusak. Dan kalau memang itu sawah, itu perkebunan, itu kita hindari untuk kita terabas. Hindarin, terabas. Jelas itu tanah ini. Ya, karena orang macul itu kan gila lu ya, John. Orang kita Wah, pernah kok pas tiba-tiba stuck, deadlock gitu. Wah, ini jalan buntu nih, depan sawah. Ya mungkin kalau orang, wah terabas aja udah bisa. Ya. Ya merusak sawah orang. Enggak, kita stay di situ. Udahlah kita manfaatin untuk buka camping. Jadi akhirnya kita buat, wah pemandangan bagus nih. Ada jalan di Lampung, Di jalan yang Lampung. Pak Mulyadi, Pasuma. Iya, Pak Mulyadi jalannya. Saya bilang kalau memang harus bayar, kami nggak apa-apa bayar, tapi jangan curigai kami seolah-olah kami itu sengaja kesini dan sudah tahu Untuk ini merusak tanah untuk alam. rusak gitu. Kami orang dari Jakarta, kami nggak tahu. Iya. Jadi tim kita sedikit mengajarkan ke Pak Mulyadi bahwa kecurigaan itu nggak boleh terjadi gitu.
kemarin dia kecewa sama komunitas trail yang lewatin perladangan mereka. Dianggap kita sama menjadi kayak mereka. Jadi di situ pun Pak Mulyadi akhirnya minta maaf ke kita. Dan kita juga sebenarnya nggak tahu juga Nggak tahu. kalau dia punya pengalaman itu. Cerita itu nggak pernah ada. Dan kita ditunjukkan sama orang kampung, cuman itu jalannya, nanti lewat sana. Gitu. Jadi Karena benar. dia pikir motor, pokoknya modelnya begitu sama. Iya, gitu. sama. Iya. Rata jadi dia Kurang Pukul lah, rata. kayak gitu. Jadi waktu itu ya ada sedikit nggak percecokan, jadi Iya. masih tegang. Ya, perdebatan Perdebatan lah. lah. Ya itu tadi udah pas udah rencanain kayak gitu, langsung mikir dong, gue mesti ngajak kru atau mekanik yang bakal maintain. Iya. Karena udah biasa sama dengan tim yang perjalanan kemarin tuh kayak gimana? biasa jalan. Enggak, setiap perjalanan Beda, kita formasi. skema ulang. Tapi yang pasti gua, Om Gareng sama Benny Benny. itu udah pasti paket. Oke. Maksudnya itu untuk mengcover Dokumen. gambar, dokumen, karena itu penting. Itu tim inti lah ya katakan. Iya. Iya. Nah, sisanya sesuai kita ini aja, Kebutuhan. kita adjust aja tentang kebutuhan. Iya. Kalau perjalanan kerayaan kemarin memang Om Gareng pas pelajarin dan orang lokal juga bilang treknya sadis, mau nggak mau kita harus siapin mekanik, mekanik dan juga Kayak tadi si perlengkapan. Jerry itu Jerry. ikut. Jerry. Dan PR-nya jadi bukan orang yang biasa main lagi. Iya. Untuk permain jauh. Emang pure mekanik aja udah sebenarnya. Dia anak-anak cross, dia Anak anak dia anak cross, dia anak bengkel, mekanik, dan dia mudanya balapan motocross. Tapi gitu. tipe permainannya bukan kayak yang kemarin. Bukan kayak kemarin. Adventure yang Ya, dia paling sehari pulang, yang ada pulang. survivornya nggak ada dia. Oke. Nggak ada. Nah itu kita tancapkan dulu mindsetnya, cara berpikirnya. Jadi lu briefing dulu lah ya. Ya, Kita akan briefing dulu. hadapin gini. Betul. Dan akhirnya bisa. Ternyata bisa. Jerry yang orang nggak pernah bersama kita bisa aja. Ya Jen ya? Iya. Baru kali itu ikut. Iya. gitu ya. Artinya setiap orang yang misalkan rezekinya gabung sama kita, gue sih yakin lu juga bisa. Atau lu juga pasti bisa. Itu butuh dia. Karena ketika kita bermain kayak gitu, kita jadi satu tim. Iya. Kopi ya? Gitu. Kopi jadi Nah, boleh mantap. Ngopi dulu. Terima kasih, Mbak. Jadi kita nggak bisa ada ego, nggak boleh kita singkirkan tuh ego kebiasaan kita. Wah, gue tuh tipenya begini, gue kalau main Thank begini. you. Gue kita harus segini, nggak bisa. Jadi harus di tengah semua. Harus di tengah. Yang terlalu bawah dia naikin setengah, yang Ya. terlalu atas turunin, jadi ketemu di tengah. Saling Lu adjust. jatuhnya kayak mixer. Mixer. Iya, ritmenya Kurang apa kegedean, nih? turunin Iya, bassnya. timbangan treble-nya nih. Iya. Beat-nya kurang Iya, nih. dan Gitu. ketahui bahwa setiap orang punya ego masing-masing, Betul. setiap orang punya kebanggaan masing-masing, itu jangan pernah dilanggar ya. Ya, jadi kayak lu ini cuma mekanik doang nggak bisa. Iya. Lu kan cuma ngomong doang depan kamera, gue narik gue mata Kayak gitu. Ada pisang goreng nggak sih? yang goreng-goreng apa adanya? Kurangnya. Iya, kalau Apa kayak digoreng-goreng? Aneh kali. bebas. Apa aja dah. Kudapan. Kudapan. Di Cita Rasa nih menunya unik-unik Oh iya, nih. teman-teman gitu. kita lagi ada di Cita Rasa. Lokasi itu di dekat Gunung Putri sini ya. Gunung Putri. Ini Boleh. Jadi kalau kapan-kapan habis terabasan dari sini bisa mampir ke Mampir sini John, bisa kali John. Kasih sen dikit ngerem, iya belok, nggak salah. Nah, tadi gue denger juga tuh obrolan yang seru. Itu udah setelah hari ketiga keempat kalau nggak salah tadi gue simak. Udah nyerang psikologis nih. Oh selalu. Iya kan? Selalu. Nah, pertanyaan adalah gitu. Ini kapok apa nagih? Buat lo berdua. Nih, Rasa kapok. Tantang. Kapok apa nagih? pertanyaan itu Eh. tergantung timing dan konteksnya. Oke. Menurut gua, kalau lu tanya sekarang udah pasti nagih. Nagih. Nah, oke. Kalau lu tanya pas di jalur, kapok. Yakin gua. Kapok. Ya. Kapok. Iya. Kapok. Mimpi buruk. Kalau sekarang nagih, jujur orang gue tanya lagi, Om, jalur mana lagi kayak kerayan? Kagak ada, John, belum ada. Nggak ada, tanya Nggak ada aja. lagi. Nggak ada lagi. Tapi kalian udah punya next plan belum sih buat next adventure mau kemana? Walaupun mungkin baru awang-awang aja kayak enak gitu. Ya ada Indonesia masih luas banget Jan ya. Nah, itu dia apalagi. Luas banget ya. Tapi yang kalau target kalau gue pribadi nih, Pribadi, Jan, oke, pribadi dulu aja. Papua. Papua. Anjing, serem gila. Iya coba masalah itu Tapi Jan. gini nih, Takutnya buat temen-temen yang nonton nih, Ini serem udah gimana? pernah diomongin sebelumnya apa baru sekarang nih? Ada. Oh iya, nggak apa-apa. Kita damaikan di sini. Udah pernah ada omongan ini tuh mah gue bilang, Om lu Bilang, yakin? ngomong. Siapa ini namanya kaptennya di sana? Kalau lu doang, orang sini masih kenal sama lu. Iya. Orang Papua kenal sama lu. Kagak. Nah, kagak. Udah gitu, Tonggak lagi ya. nah di sana tuh kita harus sadar juga kan masalah keamanan, masalah yang Sosial ada nih. sosial di sana, orang-orang asli di sana kayak apa. Atau yang terpenting John, mereka butuh kedatangan kita atau tidak? Nah, itu penting.
Nah, kalau ke Ryan, Mereka ternyata pas kita nyampe sana, ternyata mereka sangat butuh Butuh kedatangan. kedatangan kita. Itu Untuk gue menceritakan. lihat banget tuh di video tuh sampai ada tari-tarian lu disambut Iya, segala macam. iya. Berarti kan welcome banget gitu kan. Jarang nih ada orang dari luar datang ke sini ke Iya. kamu gitu. Iya. Tapi kalau balik lagi tadi tanya tujuannya mana? Kalau ditanya tentang masalah adventure-nya, tingkat kesulitannya, mungkin gue setuju. Tapi kalau untuk saat ini gue belum. Gue bilang belum setuju. Kenapa? Pengantin baru. Pengantin baru. Lebih nggak ada sinyal lagi. Lebih nggak ada sinyal lagi. Pendapat bini gimana di rumah? Masalahnya gitu. bini gue bilang gini, lu boleh jalan asal yang penting ada sinyal. Enggak, tadinya gua nggak mau nanya gitu, takutnya ini kan terlalu ini sensitif. Personal, ya. personal. Ternyata ranah sensitifnya udah hilang nih. Banyak ngegas nih. Tapi begini, ini yang jarang dipikirkan sama anak-anak motor. Oke. Ketika lu bermotor, lu melakukan atau menebar kebaikan Oke. untuk lingkungan yang lu temui di sepanjang perjalanan. Termasuk orang rumah yang lu tinggalkan. Nah, Kebaikan nggak kalau buat mereka? Gua nggak mau lu jalan hari ini, minggu ini lu harus ada di rumah. Lu udah miss Stay. satu, udah miss satu tuh. Jangan. Kenapa dia di jalan? Ya, Nah, ya. Jadi harus equal semuanya, baik orang mulai start sampai finish menyisakan meninggalkan kebaikan di jalan. meninggalkan kebaikan. Dan satu lagi yang gue dapet juga. Jadi ketika lu udah dapet semua itu dan lu berada di atas motor, Wah, enak banget lu tuh. ngegas dari rumah aja, lu harus sudah tinggalin. Apa yang ada di rumah, stay at Yes. home. Oke. Apa yang kita bawa saat itu, ya udah, Fokus. kita tatap 3 km ke depan itu ada apa. Udah, gitu. Tapi emang izin orang dari rumah tuh emang Penting. juga spirit juga Oh tuh. iya. Oh. Iya, doa mereka men. Iya, Doa iya. mereka, men. Jadi bisa dibilang kemarin kalian berdua nih approve ya, keluarga ya. Alhamdulillah proof, tapi ternyata pas nyampe di hari ketiga keempat Keluarga itu unpredictable ada ya? tanda tanya. Kok gua ngizinin sih? Iya. Nggak mikir. Ya nggak usah mereka, kita aja nggak mikir ya. Mikir. Kita memperjuangkan dulu buat gue kayaknya gak seheboh ini. Asli. Karena waktu itu mungkin ya orang rumah pikir, oh ya udah adventure main Biasa. motor biasa. Nggak tahu segitunya. Nggak tahu segitunya, nggak ada kabar. Masalahnya semuanya tuh kita benar-benar menghilang. Menghilang karena sinyal nggak ada. Ya. Yang kedua mungkin ngerasa juga orang rumah bilang ya paling hari kedua nggak ada sinyal, hari ketiga dapat Dapet laporan. Kota Iya, lagi. udah ketemu kota lagi. Masa iya nggak ketemu? Ini hari sampai hari kelima keenam. Lost. Nah itu yang bikin mungkin orang rumah terkikir. Udah mulai tuh ya. Was-was. Lo aja juga was-was juga gimana gue mau ngabarin bahwa gue Nah, baik saja nih. Itu dia, itu Iya kan? penting ternyata. Iya, iya, iya. Jadi di situ juga kita kayak diajarin bukan Bahwa kita nggak milik kita sendiri ya. betul, lu milik orang lain juga nih yang ada di rumah, Yes. atau mungkin keluarga lu atau emak bapak lu yang ada di Iya. rumah, pasti mikirin, Nggak boleh egois. nggak boleh egois. Karena gue pikir kalau jalan momennya berempat kayak gitu, kalau gue sih ngerasain kalau perjalanan abang-abang nih, gue berempat berarti gue merasa nyawa gue 4 juga nih. 5, kita berlima. Iya, kalau 5 berarti Iya, 5 nih. Kayak gitu. 5. 6 ya 6 nih. As a unit, Unit, satu unit. Kan kayak gitu ya, bener ya? Iya. Nggak boleh ada yang merasa dia menjadi kepala dan menjadi sangat penting. Tidak ada boleh. Gue di sini dianggap oleh teman-teman dalam tanda kutip secara tidak langsung ditunjuk sebagai leader, gitu kan? Ya udah, gue memposisikan di gue dan mereka menghormati apa yang menjadi keputusan leader. Iya. Jadi kalau gue bilang bermalam di sini, ya udah bermalam di sini. Stop mesin di sini, stop mesin di sini. Itu penting Om ya. Itu penting. Nah, dan kedua misalnya ada konflik antar personal. Kalau gue tentukan gini, Iya. nggak boleh lagi ada konflik. Ikut dulu Nah, pokoknya. gue lock di situ dan kebijaksanaan, pengalaman, usia sangat berpengaruh dalam itu. Iya. Gue tahu Benny gue marahin, dia nggak menganggap bahwa itu sebuah marah yang ini, tapi marah buat kebaikan dia, Betul. buat kebaikan tim. Gue marah sama lebih Iko pada gitu. peringatan. Peringatan. Jangan. Jer jangan. Itu Bukan personal. karena pengalaman gue ini kalau terjadi negatifnya, ini gue udah bayang itu kesana kita ribet nih. Gue udah one step ahead dah, udah mikirnya dan gitu. Kebayang langsung ntar Udah bakal kebayang. gimana Iya. sih. Jadi dan bersyukur emang nggak ada konflik. Jarang kita ada konflik ya, walaupun di tim kita ada 2-3 rider lainnya tuh kadang mixing Karena ya. emang udah nyetel gitu loh, pas begitu kita di atas motor. Mungkin sekarang ini apalagi ya, kita udah berapa puluh episode sama Kopiko, udah tahu tuh gaya permainannya gitu. Jadi orang baru yang masuk ke tim JJ, Kayak Randy. iya, ya udah wah ini bakal berhari-hari,
terus terkadang dapat cuma 3 kilo atau cuma 1 kilo, jaraknya lama, nggak ketemu jalanan, aspal atau nggak ketemu perkampungan, itu udah harus siap mental gitu. Jadi kalau ditanya buat nextnya Om Gareng milih Papua, ya Woi, izinnya will gimana sih. nih? Kecuali boleh Om. Kecuali Apa? kita ada jagoan sana yang bisa mungkin ya orang lokal Ya Kamsi. akamsinya Dan punya power. dan punya power karena gini Ini orang jujur dalam, orang dalam. ini dari sisi geografis kita udah berbeda ya kan Sosialnya. Dan sosial nanti cara penyampaiannya takut Betul, salah komunikasi betul, kita karena yang gue lihat di sana masih cukup ini ya Bahkan beragam. antar kampung aja ada perang antar Iya, suku ya. masih ada Masih ada. Dan Ibarat file tuh masih raw Iya, banget. masih masih raw sama-sama banget. mereka aja masih ada percekcokannya, apalagi Iya. kita Kita keluar dari dengan luar warna gitu. kulit, dengan bahasa yang beda. itu akan jadi tantangan tersendiri. Tapi yang jelas Jamilos Journey pasti pengennya punya keinginan untuk mengeksplor alam-alam Indonesia, nggak cuma di tempat-tempat yang menjadi populer, tapi kita kalau bisa lebih dalam lagi. Mungkin orang-orang setempat, komunitas motor setempat itu jalur yang biasa mereka pakai, tapi kita pengennya lebih dari itu. Ya kita bisa mengenal alamnya, kita bisa mengenal penduduknya, Bagaimana kita bisa dia mengenal hidup. mereka hidup, gimana mereka kok bisa sih ini hasil buminya turun dari gunung ke sini, kan nggak ada jalan, gimana tuh kopi bertonton bisa turun. Nah itu tuh Itu, pelajaran-pelajaran. pelajaran. Nah kalau misalnya di atas sakit Nah, butuh tabung gas, Iya. gimana tuh? dia paling Kepalanya sering bocor. dia paling sering kalau ketemu orang-orang di perkampungan yang jauh dari mana-mana, kita udah sampai deg-degan nyampainya ya John. Ya. Dia tanya pasti gitu, kalau anak kesini sakit gimana? Dia. Rumah sakit. Bayang langsung ya. Dia yang pertama seringkali yang pertama ditanyakan sama dia adalah sakitnya. Gue bilang begini sama dia, John, alam Tuhan yang menciptakan kita, dia tahu John. Orang-orang di sini tuh nggak pernah dikasih sakit macam-macam kayak orang di kota. Orang di kota dikasih yang macam-macam karena ada solusinya. Rumah sakitnya ada. Sesuai dong, Ya, ya kampung. kan? Ya kan kita nggak pernah lihat ada orang kampung yang udah stroke, celeng-celeng itu nggak ada ya? Enggak aneh-aneh kayak orang kota. Iya nggak ada gitu. Jadi alam menempatkan penyakit dan kehidupannya ya Gua setuju banget, sesuaikan kayak Iya lu gitu. jangan bawa pikiran lu di kota ke dalam kampung, jangan. Terlalu jauh. Jauh. jadinya. Ya, ada Iya. pertanyaan gini, kalau gue pusing gue nyari obat di mana nih ya? Ya. Betul. Katanya cuma suruh gigit daun apa biar gak digigit Iya. nyamuk kayak Ya, gitu kan kita Orang nggak di kampung malah bingung kok ada orang kelaparan. Ya Jon ya. Iya. Kok ada sih orang kelaparan? Indonesia tuh harusnya nggak pantas. Emang ada udah di Jakarta ada orang ngebunuh karena mau makan. Itu ada pertanyaan begitu. Karena Karena gini. buat mereka tuh kayak masa iya. Iya, Iya. sini tinggal makan. Karena mereka itu, mereka nggak pernah pelit sama yang namanya Guyup beras mereka. atau makanan. Iya. Orang Mereka kampung, punya gitu ya. apa yang mereka punya dikeluarin Keluarin. semuanya. Karena gini, kita pernah waktu itu di Binuang ya. Binuang. Binuang, iya. Dia nyari ikan di pinggir pantai garis selatan yang ombaknya itu, gila, liar banget. Itu juga dangerous banget lah. Tapi gue tanya, Bapak nyari ini kan pasti buat nyari uang, dijual. Iya. Nah uangnya buat makan, emang susah makan? Wih enggak, makan mah kita nggak pernah ada masalah. Beras banyak, iya kan? Launya gampang, lu tinggal petik atau tinggal nyari, udah. Yang masalah tuh kayak misal bayar listrik, Ya. atau bayar buat kebutuhan anak, Beli buku, beli apa gitu-gitu. yang kayak gitu-gitu. Yang nggak bisa dibayar pakai daun, yang nggak bisa dibayar pakai ikan. Jadi artinya mereka tuh nggak mungkin kelaparan harusnya. Makanya kalau ada daerah Indonesia yang kelaparan, wah tanya sih. Kaya men Indonesia ya. Kaya. Dia kalau bilang suka pertanyaan di gue, Om emang nggak takut sama orang yang jahat? Yang jahat itu adanya di sub area atau suburban, Ya. suburban orang bilangnya. Jadi orang-orang yang memang alasannya ekonomi. Iya. Nah di kampung itu di daerah itu nggak ada kejahatan. Menurut gue nggak ada kejahatan yang berdasarkan ekonomi. Orang di Nggak kampung ada. kalau jahat tuh karena sakit hati, karena pernah dicela, Iya. pernah ribut atau apa ya. Tapi kalau untuk unsur ekonomi hampir nggak ada. Jadi nggak mungkin juga, misalkan dia jahat, ini orangnya jahat nih, dia ke kota untuk merampok, pasti faktor ekonomi. Betul. Dia nggak kepikir sasaran orang di kampung, siapa yang mau disasar orang sama-sama orang susah, pasti dia kejahatan munculnya ketika dia di kota. Betul. Ketika di kampungnya, dia akan jadi baik. Iya benar-benar. Gitu. Dan kita pernah satu malam ke daerah yang kita ngelihat ada motor ninja. Iya, kita naik trail ke situ. Iya, bingung. Oh bingung. Nah, dengar belakangan, nah motor-motor colongan Jakarta dari Jabodetabek larinya ke situ tuh. Bisa begitu. Kita ada di situ.
Karena surat-surat di sana tuh tadi lu bilang Ya. ya udahlah. Bisa ya, bisa aja. di hutan mana ada razia. Iya. Mau razia lah nyasar. Iya. Jadi kita tempat di mana motor-motor yang dari Jakarta atau kota-kota besar nongkrong di situ. Kita ada di situ. Ada. Dan itu diakuin juga sama warga Iya. setempat. Gitu. Gimana? Di sarangnya penyamun berarti kan? Kan kita aman. Gitu. Motor kita nggak dicolong. Emang dia lagi nggak niat mau nyolong, orang dia lagi di situ. Kalau dia mau niat nyolong, dia akan Nggak on duty gitu. Ya. Iya, nggak on duty. Gitu. Lu lagi liburan pulang kampung nih. Iya. Seru banget. Jadi kalau menurut gua kejahatan itu hanya soal kita berada di tempat dan waktu yang salah, bukan di setiap tempat. Betul. Nggak Nih, semua tempat. mau nanya deh, ada kalau hobi tuh katanya hobi itu masih mahal kayak gitu. Nah, ini sering kali kita denger tuh kayak gitu. Makanya gua pakai oyot. Oyot. Ya sebenarnya tergantung ya, lu ekspektasi Coba ya terkadang. bagi share ke teman-teman. 5 juta juga dapat oyot kali Ya, ya. iya. Mahalan kali 5 juta mah oyot mah. Kalau gua sih gini, terkadang keinginan sama kemampuan itu yang tidak berjalan lurus atau tidak Ya. memenuhi, itu yang bikin kayak kesannya mahal. Motor dia punya 180 juta, yang dipakai motor 40 juta. Iya. Balik lagi. Motor yang bisa Lu dikredit. kebutuhan. Lu mau apa? Mau apa? Kebutuhannya apa? Cari yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan lu cari yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan. Yang itu makanya berdampak jadi mahal. Bermainlah di level kita. Ya, jangan lihat orang lain. Jangan lihat. Makanya gue selalu bilang kan, jangan pernah lu lakuin sesuatu hal yang lu nggak suka atau lu ngikutin orang lain. Maksain kayak gitu. Maksain. Jatuhnya maksa. Pansos. Pansos. Gitu. Ayo di kopi lagi dong. Ayo hajar. Sikat. Jadi intinya petualangan Jamilo ini petualangan berbagai genre motor. Kita nggak mau menasbihkan perjalanan kita tuh hanya Motor bisa trail. dilakukan pakai motor trail gitu-gitu. Enggak. Kenapa kita pakai motor trail? Karena kita mengantisipasi lebih sepatnya gitu ya. Segala medan. Iya. Sekarang kalau lu kasih kita pakai motor skuter, gua rasa jalur kita akan tetap sama aja nih. Ya, iya sama. Maka sama. Ya, Nggak berubah. Nggak berubah. Dan nggak pindah-pindah Nggak tuh pindah-pindah, tajakan. Iya, ya gitu-gitu aja. Tetap Iya, aja. aja udah. Nah, Emang- buat emang dulu beda juga gitu ya. namanya. Ya. Lu kesibukan lu di dunia showbiz lah Nah. katakan gitu ya. Lu susah nggak ngatur jadwal. Maksudnya kan temen-temen juga punya pekerjaan, tapi juga punya hobi. Gimana sih ngaturnya biar bisa match? Nah, Mungkin- lu punya tips-tips gak? Lu kan sibuk banget ya gitu kan. Sebenarnya kesibukan itu diri kita sendiri yang atur gitu. Diri kita sendiri yang harus jadi DJ-nya. Jangan mau lo diatur sama kesibukan. Lu jadi operator diri lu sendiri. Operator, lo harus jadi operator diri lo sendiri. Karena Ada buat gua gini, semakin gua bertambah usia kesini, Lanjutin. gua ngerasa tahu apa yang gua mau. Dan itu manusiawi kok. Dan itu pasti by proses. Lu nggak bisa langsung lu serta-merta lu ikutin si jejaknya itu. Gua mau kayak dia. Nggak bisa. Semua tuh ada, setiap orang punya prosesnya masing-masing. Ya. Nah, gue nemuin di sini semakin lama, gue semakin kenal diri gue, maunya apa, terus kok gue bisa ngatur sejauh ini, dan alhamdulillah apa yang gue suka dan itu bisa menghasilkan. Cakep ya. Kayak gue main motor, gue masih bisa menghasilkan, baik dari YouTube maupun dari sponsor lain. Sponsor, ya. Gue ngomongin ngoceh bola, itu gue bisa main bola dan gue juga bisa siaran bola, Ya. dan itu juga bisa menghasilkan. Jadi itu lebih kepada gue nggak pernah harapin itu, tapi itu ternyata jadi gift aja buat gue. Itu jadi kayak bonus buat gue. Hobi lu adalah pekerjaan lu. Dan Iya. bertanggung jawab sama hobi lu juga kan maksudnya kan. Betul. Karena ketika kita melakukan apa yang sesuai dengan hati kita, itu bonus-bonus kayak gitu tuh rezeki tuh nggak akan ketukar, Jon. Rezeki nggak akan pernah ketukar, hanya menunggu saat yang tepat untuk putar balik. Misalnya kelewatan nih, Iya. wah lu tadi rezeki gua, udah tenang aja. Ntar dia putar balik tuh. Ditungguin. Ditungguin. Dan yang publik nggak tahu, Jon, lo kan bagaimanapun juga lo public figure, lo bintang lah. Orang melihat seorang bintang, rata-rata masyarakat itu kan punya privilege tersendiri, Jon, ya. betul. Ya kan? Ya. Pasti. Gue main sama dia dalam level yang boleh dibilang udah di bawahnya akar rumput. Jadi apapun karakter yang ya, jadi udah kayak manusia, udah root banget gitu. Gue bisa menilai bahwa dia adalah seperti kebanyakan dari kita. Dia adalah sosok yang sejujurnya apa yang lu lihat dia di tayangan itu memang dia sebagai profesional, sebagai aktor. Tapi kalau lu memandang Ibnu Jamil seperti apa? Dia seperti orang tua yang lu lihat di rumah, kakak lu yang lu lihat di rumah, atau teman atau sahabat lu yang dilihat sama saja. Makan yang lu makan dimakan sama dia, dan dia no komplain.
tenar tuh No bonus. complain. Dia no komplain, Iya, dia no komplain. Apapun ya gue bilang, John begini aja udah. Gue kadang nggak ngomong, gue nempatin dia sama. Iya, jadi Iya. equal gitu loh. Dan dia menempatin Anan juga sama. Lagi di perjalanan kayak begini. Iya, sama. masa tetap ada privilege sesuatu. Nggak ada. Karena kalau itu terjadi, rusak. Rusak pasti. Rusak. Ada yang dispesial. Iya. Ya, nggak bisa. Dan dia bisa ngelihat anak-anak mental udah mulai kacau nih anak-anak. Gitu. Wah, dia nyemangatin. Itu dia bisa. Karena gue tahu Om, di setiap perjalanan itu awal gue ya beradventure ya, gue harus ngelepasin pakaian itu. Pakaian yang lu bilang tadi ketenaran lah, keaktoran lah, apalah, itu gue lepasin, gue buangin. Yang tadi gue bilang, gue juga merasa mencoba mensejajarkan dengan orang-orang yang ada di situ. Lu mandang gua dari sisi yang beda nih. Iya, kayak gitu. kita sama-sama jungkir balik, Iya. kita kena lumpur, kita harus ngelewatin tanjakan itu, juga harus ngelewatin Iya. tanjakan itu. Nggak ada Nggak lewat. ada. Ketika tidur, nggak mesti yang di tengah, yang kalau ada hujan netes nggak bisa. Bisa dia kegeser keluar, aja keluar. Bisa, udah diduluin sama Jerry. Gitu. Ya kalau Jerry udah posisi itu ya udah. Jadi tiba-tiba, wah, posisi Jerry, posisi Jamilo nih. Iya, kalau dia pakai red card-nya dia lagi di showbiz, dia punya red card. Hotel mesti begini. Kalau udah adventure, red card-nya bisa diambil sama Jerry. Makanan bisa diantar sama Igor duluan. Gitu. Gua tanya, red card lu mana? Kagak ada. Nggak ada red card. Ya itu loh. Itu adventure itu. Nah, kalangan artis nggak banyak Gak banyak. yang bisa begitu, nggak banyak. Iya. Makanya kan ini kayak sesuatu banget gitu ya. Kok Ya. bisa ya gitu. Makanya dia bisa diterima kayak tadi nih, hari ini nih. Banyak banget orang mau datang. Kejutan juga Jun ya? Kejutan, gue kaget gue. Iya. Beneran sumpah John, gue kaget. Ih, rame. Wah, ternyata Yang nonton Jamilo Junior banyak nih kata. Iya. sebenarnya dengan tayangan Jamilus Journey Kalamantana itu, gue nggak tahu kenapa klimaks banget gitu loh. Selama ini gue main motor, selama ini gue beradventure, baru ngelihat tayangan Jamilus Journey itu jadi kado terindah buat gue selama ini. Jadi kayak masterpiece-nya. Iya, masterpiece. Iya, nyari kado sendiri dong kayak gitu. Iya, makanya ternyata gue dapet nih. Nah, gue hadiah diri gue sendiri. Jangankan dia. Gue naik motor ini kan udah ke 5 benua ya. Oke. Iya, dia lama benua. Gue udah kemana-mana, luar negeri gue udah. Iya, jalan yang bersalju apa gue udah. Udah. Ya. Krayan Kalamantana, the epic history buat diri gue ya, dalam dunia persepeda motoran. Tuh, makanya Lu udah yang lompat-lompat Tahu, udah. Mau meskipun ngapain gini, meskipun memang viewersnya di YouTube gua nggak Iya. pecah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gua sampai terserah lu mau nonton mau nggak, bodo amat. Iya. Yang penting gua suka sama karya gua, Iya. gua ngelakuinnya juga dengan senang hati, Benar. dan gua ngelihatnya itu dengan berbesar hati gua. Yes. Gua bangga sama apa yang gua lakuin. Betul. Dan kenapa? Karena perjalanan itu nggak hanya bermanfaat buat gua, nggak hanya bermanfaat sama tim Iya. Serigala Serigala Rider, Iya. sama Om Gareng juga, sama Benny, sama Igor, sama Jerry. Tapi ternyata pas kita jadi tuh, kita jahit semuanya pakaiannya. Iya. Itu orang-orang Krayan tuh berterima Terima kasih kasih. banyak banget ucapan. Sebenarnya ini Ini bukan daerah mereka juga ya. selain Iya. angkat, dan mereka bisa menyampaikan aspirasi secara langsung. Itu Dan dia. alhamdulillah ketika kita posting, kita upload video itu dengan materi dan juga caption yang bisa menyentil Ada impact apa orang-orang. nih? Iya, dan ternyata ada impact-nya, John. Nah, Impact lah itu banyak. Ada yang 2 bulan kemudian, Bang, di sini udah mulai ada pekerjaan. Oh, iya. Ya. Bang, Segitu ya. iya. Bahkan PUPR kontraktor pemenang nih. tendernya menghubungi gua. Iya. Bos-bosnya, salah satu yang megang tender dari Semamu tuh itu yang akan melewati Gunung Selukut. Oke. Dia minta masukan, Jod. Ya. Terus dia ngirimin hasil risetnya dia Iya. dari foto satelit yang dia akan gambar. Sampai segitunya. Tuh. Tolong ukurin dong kayak gitu. Dia kan nanya. Jadi kalau gue bilang kan, Pak, kalau jalur hutan itu ya Bapak mungkin tahu, orang-orang yang survei dari perusahaan Bapak mungkin tahu bahwa alam itu bisa mengubah. Jadi yang saya ceritakan itu berdasarkan perjalanan kami di bulan Februari, mungkin beda. Beda Sama lagi. kalau Bapak sekarang dia ke sana gitu. Iya. Karena tekstur jalur kan selalu berubah-ubah Berubah-ubah. sesuai dengan kondisi cuaca. Heeh. Gitu. Longsor bisa di mana-mana. Ada longsor, ada hujan, Pohon ada tumbang. angin, pohon tumbang. Selalu bisa berubah. Berubah-ubah. Apalagi kalau udah ada aliran sungai. Waduh. Sungainya pas lagi kita lewat kecil, tiba-tiba pas hujan gede Beda. berubah lagi tuh Berubah. trek. Tingkat kesulitannya beda lagi. Nah, ini kan lu kemarin tuh udah ngeliat kehidupan masyarakat di Krayan yang ya bisa dibilang susah lah ya, Iya. gitu kan. Infrastrukturnya belum jalan. Terpencil gitu. lagi ya. Kecil gitu. Nah, itu pengen lu nge-share ke temen-temen nih. Biar yang sekarang tuh lagi pada
bisa dibilang gara-gara pandemi itu lagi pada Oh iya. semua gitu ya. Tiarap. Tapi ini jangan khawatir John gitu kan bilangnya. Udah ngeliat yang lebih dari Jakarta. Soalnya kita tuh biar bisa grateful lagi, bisa bersyukur gitu. Ngebangun Semangat nih semangat lagi dalam nih. kondisi kita sekarang ini. Jangan pernah takut Apa punya yang hobi dalam yang kayak sana, gitu-gitu. Kita nih di Jawa nih udah kayaknya udah bersyukur banget. Oke, buat teman-teman Nah. deh yang selalu komplain dengan jalanan rusak di kampungnya, Iya, ya kan? coba, Jon. Ini gimana sih nih Pemda? Ini gimana sih nih aspal? Gua udah bayar pajak. Lu lihat tuh saudara kita Iya. yang ada di Krayan. Perbatasan. Gila, dia berjibaku itu mempertaruhkan tulang patah, Waduh. ya kan Om? Motor rusak, Penuh resiko. penuh resiko. Dia mau komplain sama siapa? Sama pohon. Iya, nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Ya sekarang aparat aja komplain. Iya. Aparat aja komplain sama kita. Iya. Aparat pemerintah, Pak Camatnya komplainnya sama kita. Bisa ke kita anggota DPR. Ngadu sama siapa lagi? Iya, udah nggak tidak tempat lagi. Ini ada orang dari kota nih Iya. datang gitu. Jadi buat teman-teman udah lo stop untuk komplain terlalu banyak. Mungkin boleh lo komplain, tapi ya lo harus memberikan dampak yang positif. Kontribusinya ada. Sebenarnya JJ seri Kalimantan ini adalah bentuk komplain kita dengan cara kita. Iya. Ya gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa dilihat, didengar Iya. sama pemerintah, bahkan kalau bisa sampai RI 1. Mantap. Mudah-mudahan ini bisa didengar dan bisa menjadi penyambung lidah yang langsung direalisasikan. Iya. Gitu. Jadi Karena lu langsung survei di lapangan ya, ya. gue bukan cuma sekedar komunikasinya gitu. ya baru baca dikit gue langsung keluar di medsos. Iya. Nggak gitu. Bukan habis gitu. traveling bukan gitu. Cara komplain kita ya seperti ini gitu loh. Cakep. Dan ikutin serial Kalimantannya, jangan berhenti di tengah episode. Iya. menurut gua. Jadi ada salah satu komentar di sosial media gue bilang, "Pak, itu mah jalurnya penuh drama saja." Karena waktu itu baru di seri ketiga. Ya. Di seri ketiga mau ke situ. Jadi Masih ada berapa gitu. nonton sampai 15 dan kayaknya kemudian dia menyadari. Bahkan ada satu yang menarik dari subscribernya Jamilo TV yang dia bilang, "Saya pikir selama saya orang perbatasan Merauke. Oke. Saya orang perbatasan di Merauke. Saya pikir selama ini jalan yang paling susah dan menyengsarakan adalah di daerah saya. Setelah saya menonton Krayan Kalimantan, saya bersyukur." Oh, Itu yang dikatakan orang perbatasan di Merauke. jadi barometer juga tuh. Nah iya, di barometer. Ada yang akhirnya bersyukur jadinya Iya. gitu. Tapi kalau jalan ke Afghanistan kayaknya keren juga. Taliban dulu nih. Taliban izin dulu. Surat izin lewat sama Taliban. Iya, kan pemerintahan baru. Iya benar baru. Presiden baru. Seru tuh, adventure baru, nyali baru kayaknya. Keren tuh. Mobil anti peluru masih masuk akal. Masuk akal. Motor anti peluru buat apa? Itu kayaknya. Mau pakai baju robot. Jadi Robocop ini. Iya, Robocop. Ya ada juga sih kepengen gitu ya kalau negeri John ya. Ada, gua Ada, pengen. ada. Dulu sebenarnya konsep atau ide awalnya kalau ini nggak pandemi, kita itu Udah di ke Afrika, Oke. Nepal Ya, Nepal. dan New Zealand. New Zealand. Jadi sebenarnya ada 3 benua yang pengen kita telusuri untuk season pertamanya untuk Jamilo's Journey. Tapi berhubung ya segala macam keterbatasan, kondisi kita Iya, lihat kondisi. lebih ini lagi apa yang bisa kita lakuin di sini udah di sini dulu deh. Ya. Kita fokus di sini dulu gitu. Tapi tetap akan menjadi agenda lu atau gimana? Itu sih pasti kita Pasti. simpen, gua simpen kayak gitu. Ya kan kita nggak pernah tahu nih pandemi ini sampai kapan. Tapi gua orangnya ya namanya mungkin kita orang-orang jiwa adventure ya, merasa tertantang gitu. Masa iya kita mau dikalahin sama pandemi harus tiarap terus Ya. ya lu bukan berarti pandemi ini lo harus mati bergerak gitu loh. Lu tetap masih bisa berkarya sesuai dengan apa yang lu lihat tuh ilmuwan-ilmuwan petugas kesehatan lu tetap jadiin acuan. Protokol kesehatan mesti dijaga apa segala macam. Terus imun gimana caranya jaga imun itu penting gitu. Jadi jangan pakai kacamata kuda juga. Gua kuat. Tanpa pertimbangan. Tanpa pertimbangan. Itu nekat. Tapi Nekat. ngejalanin hobi itu ternyata menaiki imun ya. Imun, nah itu Jalan penting, ya. itu penting. Imun, makan enak, ngelihat pemandangan enak, pikiran jernih, enak. Lu banyak pikiran juga stres, turunin imun. Ya. Kayak gitu. Vitamin yang paling baik tuh punya hobi juga sih kayaknya. Gitu. Iya. Iya. Vitamin. Iya, kayak gitu. Menurut gua sih. Jadi mungkin ada pesan-pesan khusus nih buat anak-anak muda yang
pengen punya hobi atau belum kebayang punya hobi, Atau mungkin baru mau mulai kali, Baru mau terus mulai. bingung, bos ngapain dulu ya? banyakin nonton orang-orang yang punya hobi dulu Iya, deh nih, ya kan? kan? Mungkin kan dari Om Gareng nih ya, expert di bidang videographer gitu kan. Yoi. Misalnya nih Om ya, ada teman-teman nih baru mau mulai adventure-nya dia, kecil-kecilan lah sama teman-teman mereka gitu. Kira-kira kalau biar gue bisa dapat gambar bagus gimana? Kira-kira alat-alat yang ya bisa dibilang standarnya lu punya ini tuh lu ada masukan gak buat teman-teman Om? Niat. Niat itu nomor satu dulu. Lu mau alat apa juga kalau Iya kalau niatnya. ya niatnya enggak capek ntar aja gambar nggak bisa ntar dulu, harus. Gua ke Kalimantan, gua bawa trip, bawa monopod, bawa lensa 70-200, gua 3 lensa, 1 body. Itu kalau gua males, gua selalu pikir gua udah bawa tripod, gua udah bawa laptop, gua harus pakai, gua udah bawa monopod, gua harus pakai, kalau enggak ngapain gua bawa dari Jakarta. Jadi itu. Dan gua berharap ntar di rumah nih kalau nggak ada gambar, gua pasti nangis nih. Jadi pagi gue bangun ngambil time lapse gitu lah. Selalu terus gue nerbangin drone, sabar-sabar. Tuh makanya tuh buat aktor-aktor yang suka komplain dengan shotnya banyak banget sih nih sutradara. Makanya gue kalau jadi sutradara juga gitu. Gue mending ngambil gambar banyak Lebih, saat ya itu, kan? iya kan? Banyakin ya. Ketimbang nanti pas di ruang editing, kenapa gue nggak ambil? Iya. Udah deh, calling lagi pemain. Rugi waktu. Biaya. Ya kan? Momennya Biaya, dapet. lokasi, nyocokin schedule artis lagi belum. Wah gila, itu makanya gue Dia selalu sikat langsung. selalu Sikat, ya. pandangan gua gini, hormatin departemen yang lu gelutin udah. Lu sebagai apa udah, dia sebagai apa ya udah, kameramen ikutin deh. udah. Iya, gitu maksud gue. Tapi bukan berarti ngambil gambar tanpa ada tujuan, cuma sekedar memperbanyak juga, itu juga buang data Iya, juga. iya. Tanpa ada konsep yang jelas, lu mau apa gitu. Ya beruntungnya di sini gue bisa ngedit, jadi gue tahu kebutuhan editor, Iya. dan gue juga penulis, Nah, jadi gue tahu cerita, gitu kan. Narasinya jelas ya kan kayak gitu. Iya, lalu teknis kamera, gue juga seorang kameramen, gitu. Itu Jadi- nilai plus banget Om. Iya, jadi Director. dalam 5-6 profesi ada di gue. Iya. Mantap sama aja ngajak orang 10. Iya. Om, bagian aman ya? Tapi kalau gini, Patungannya aman ya, Pak. gue bekerja itu pertama gini, selalu berpikir bahwa orang tetap akan melihat, orang nggak ngeliat, Gareng dibayar berapa, enggak. Orang ngeliat, jelek nggak ya gambar lu. Orang selalu berpikir gitu, jangan sampai orang berpikir ini gambar gue dibilang jelek. Gue dari dulu bekerja, gue nggak pernah hitungan dalam bekerja, jadi semua orang akan melihat itu tuh karya lu, Reng. Dia nggak ngeliat itu karya PT di mana lu bekerja, nggak, itu karya lu. Kalau hancur ya lu hancur, sampai mati lu akan. Itu portfolio lu. Iya, portofolio lu. Jadi gua bukan yang menilai sesuatu karya gue dari nilai. Mungkin orang bilang, teman-teman gue yang jurnalis, gue sebagai jurnalis yang terlalu idealis gitu loh. Gue bilang sama John, sama tim, gue bilang nggak usah ngomongin angka kalau sama gue. Ngomongin kalau gue angkat kamera, gue minta lu begini, lu mau, wah gue seneng. Bukan buat gue, tapi buat lu juga, tim yang akan dilihat. Kita secara unity akan dilihat hasilnya. Dan Ryan Kalamantana itu adalah pengambilan gambar udah berjalan paling susah. Gue pikir waktu gue ngabadiin Jarvis Enduro yang asal Inggris juara dunianya itu, gue pikir itu yang paling berat gue ngambil, karena kan dia cepet, Ribet. gue nggak mungkin bisa di belakangnya dia. Dan lu nggak mungkin nyuruh ulang dia, Gak jangan mungkin, ulang. iya. Dan kalau gue bisa ngintilin dia di belakang, gue juara dua dunia. Kedua, iya kan? Gue nggak perlu jadi videografer, gue kita balap, iya dong. Iya, Jadi kalau dalam wah Reng, lu gak bisa ikutin dia, gue kalau bisa ngikutin dia, gue nggak jadi videografer, gue jadi kompetitor pembalap. dia. Iya. Udah kaya gue, Pembalapnya. jadi pembalapnya, gitu, iya kan? Bukan itu Iya, gue. gue pikir itu yang paling susah, gue pikir dia ternyata enggak, ternyata keren Kalamantana. Dua sih ya, di Himalaya juga menjadi tantangan, tapi menurut gue Krayan dengan alam, nggak ada listrik, nggak ada manusia, wah itu gila sih, ngambil videonya mah gila lah. Dari segi pengalaman lu udah kemana? Iya, dan jadi Lu 19 bayangin aja, episode lu gimana gila. gak gila. Dia selain ngambil gambar, dia juga mesti bawa tanggung Iya. jawab sama Oyot. Sama Oyo. Dia juga Bawa harus motor mesti juga. bawa motor. Nyawa lu Kagak banyak. diboncengin. Nyawanya Mungkin kalau banyak nih, mungkin energinya banyak nih. Iya kan biasa kan diboncengin kan. Ngatur emosi anak-anak. mungkin kalau apa ngambil gambarnya di Hambalang, udahlah gue boncengin aja, gue yang ngeker aja. Iya, iya, Enggak. Itu dapat shot bagus. Iya. Trek mah urusan gue sendiri, sama anak-anak tuh masing-masing punya urusan sendiri sama di Batu gitu. Ya gue juga urusan sendiri. Gitu. Oke. Jadi tuh kemarin tuh total berapa hari dari mulai jalan dari Jakarta? 10 hari. 10 hari. Dari Jakarta sampai balik lagi. 10 hari. 10 hari.
Ternyata itu perjalanan Krayan Kalamantana itu adventure-nya nggak cuma di Krayannya doang, John. Gimana tuh? Pesawat terbang pas baliknya kita juga diajak adventure. Mau sampai Halim ya, landing. Godek-godek. Kita diputer-puter, John. Karena cuaca nggak bagus. Cuaca nggak bagus. Itu lebih dari 3 kali kita diputer-puter. Itu seremnya lebih dari selukut ya? Ya, beneran, sumpah. Gua sampai doa. Gua baru kali itu naik pesawat sampai doa. Banyak banget. Di selukut Lu berdua apa tim udah mikir, "Nah, akhirnya ada pesawat." Iya. Itu, Udah enak. itu yang gue pikir. Selesai, Belum jalan selesai. di atas Halim ternyata. Lo tahu, gue baru kali itu naik pesawat nembak. Oke. Jackpot. Jackpot. Oke. Gue belum pernah naik Iya. pesawat Jackpot. nge-jackpot. Itu baru kali Iya. itu gue jackpot. Oh, gila. Gila. Wah, gila. 5 Sering kali banget. usaha turun nggak jadi, men? Nggak jadi. Sampai mau ditarik lagi, Turun, balik lagi ke tarik Kalimantan lagi, lagi. turun, kan? balik lagi. Darat, tapi Begini. udara. Iya. Begini nih pesawatnya. Gitu. Gue nggak tahu apakah itu faktor cahaya yang di Kalimantan. Jangan-jangan masih ngikut. Masih gitu. Kayak apa nih? Ya mungkin gini, geng, dia udah masuk ke wilayah perbatasan. Hati kita cabut nih. Ya, ninggalin. Ada ruh yang masih nempel di kita. Electricity-nya tuh mungkin Masih ada. Masih ada baterai dikit ya. Ya, gila, tuh, gila. Itu gila. Bukan tutorial kita nih, kita harus cabut nih. Iya. Berarti kita di safe areanya justru pas udah di Halim ya? Halim. Iya, kayak lu ngerasa, wah. Enggak lo. belum. Oh, masih ada lagi. Lo di driver pas Iya, dari iya. Halim. Dari Halim kan gue naik Grab car gitu lah, taksi online gitu kan, Ojol, taksi ya. online. Online. Itu, wah, error itu. Dia baru bisa naik mobil. Wah, iya, bisa membunuh gue, Jerry, Igor, dan Jadi percuma tuh gambar bagus sih Iya, kami. Ya kalau misalnya gua kami akhirnya, iya, di Cibubur gue ketimpanya gitu kan. Iya, itu gue bilang, anjing bang lu kagak bisa habis bang. kelar Gua gitu ya, bilang, kelar adventure-nya. Pokoknya sampai keluar mobil itu baru aman gue. Mungkin Tuhan gini kali ya, lu mau adventure, nih gua kasih paket lengkap. Nah, tuh. Di depan rumah lu. Nah, di depan rumah lu. Komplit. Komplit. Gila. Jadi ya, memang kembali lagi kita kalau beradventure atau menyukai hobi, lakukan itu buat teman-teman anak-anak muda sih. Gue pikir di adventure ini jarang loh John, yang anak-anak muda John. Iya. Rata-rata yang udah mature Mature. bermain adventure, karena anak-anak muda itu lebih ke adrenalin, Iya. speed freak. Iya, speed Karena freak. yang dia tonton adalah atlet profesional motorsport. Nonton MotoGP. Ya, jadi gitu. Cross, gitu. Ya, jadi makanya nggak heran kita kadang lihat di kampung yang lah gua aja ke kampung lu naik motor dual purpose, lu di kampung lu malah naik motor firing, Superbike, ya. superbike gitu. Buat apa gitu? Padahal rumah lu jauh dari mana-mana gitu. Belum Itu kesana gitu. Iya, Nah, itu. itulah yang selalu dilihat gini, rumput tetangga lebih hijau. Iya. Ya, yang di kota pengen yang di kota jadi pengen orang desa pengen jadi orang kota. Udah hukum alamnya begitu. Alam. Itu yang gue pelajari. Iya. Oh, ternyata Ternyata begini. gitu kebalikannya. Padahal kan kita suka mikir, ih rumah di sini mah paling Enak enak. banget ya. Iya, dual purpose, adventure, Gua motor nggak trail. ngeracunin gini, nih motor yang bener di sini begini. Nggak ada di kepala dia. Harus diracunin begini. Iya. Iya. Tontonan di tiap hari itu kan. Iya. Udah mimpinya itu. Mimpinya Dan satu itu. lagi buat dia itu udah bukan jadi adventure ini segala sesuatu yang baru yang lo lakukan. Iya. Nah, kita adventure misalkan di pedalaman Provinsi Banten, ya kan? Buat orang yang ada di pedalaman Provinsi Banten, itu bukan jalur adventure buat dia. Iya. Nah, dia ada di Senen, muter-muter naik tangga penyeberangan yang baru gitu. Itu Dia adventure. adventure buat Iya. dia. Buat kita bukan adventure. Itu jungle buat mereka. Yes. Ya, Gitu. playgroundnya mereka Iya. udah. Dan adventure nggak mesti bukan alam yang keras, itu bukan Nggak, adventure, bukan. bukan. Adventure adalah segala sesuatu yang baru yang lu jalani. Itu adventure. Keseharian kita. Iya, di luar dari keseharian kita. Kita pengen mengenal itu. luar dari itu kebiasaan. adventure. Termasuk lu bercinta, petualang cinta itu adalah Adventure. lu kenalin cewek ini yang belum lu kenal, lu kenal ini. Itu kan lu lagi berpetualang, mencari cinta. Lo adventure. Lu lagi masak telur aja, Nah. tiba-tiba jenis yang baru, ya lu Adventure beradventure sama tuh. telur. Wah, ngocok nih Ah, iya. telur nih. Di dapur tuh. Telur lagi adventure itu. Termasuk dia nih. Sekarang bisnis barunya, roti goreng. Adventure ya. Iya. Roti goreng. Gua lagi mencoba tes pasar ya. Hutan bisnis yang ada di Indonesia. Kayak gitu-gitu. Gua menerabas gitu loh. Kira-kira ada pasarnya di mana nih? Oh, di sini ada pasar. Enjoy makan roti goreng di atas begitu. Nah, iya, adventure itu. Adventure. Daripada makan mie nggak boleh, Iya. jadi makan roti Tapi- goreng. Iya. Adventure bukan sekedar lu menaklukkan alam. Bukan. Bukan. Apapun bisa jadi adventure. Iya. Jadi selalu bangga dengan perjalanan lu dan lu menyebut itu sebagai adventure. Iya. Lu harus selalu bangga. Jangan melihat orang, wah adventure tuh kayak Jamil Ujur nih. Ya enggak lah. Lama-lama juga buat kita itu bukan jalur adventure. Iya. Karena kita terbiasa dengan itu. Jangan-jangan adventure kita ternyata pas ada di mall. Iya, benar. Iya, karena kita jarang ke mall. Iya. Bisa. Iya. Nggak gampang loh naik turun eskalator. Oh, iya. Nyari toko di ITC ya. Maksudnya nggak gampang, kita nggak ngeliat barang bagus gitu. Iya. Nyari toko di ITC itu susah banget itu buat gua adventure itu. Sama ini loh,
peraturan undang-undang ITE itu kita lagi beradventure. Adventure ya? Karena kita baru nih. Wah, ada konten yang mana yang nggak boleh? Iya, UTE. Wah, masukin konten. Wah, ini kena nih. Bentar ya. Iya. Adventure loh. Adventure itu. Paling nggak harus ngatur setengah koplingnya itu. Iya, itu pemain yang pinter. Iya kan? Setengah kopling, Iya, nggak harus ngegas terus, Iya. setengah kopling harus ada Iya. tuh. rasa main amannya ada, ya, main ngototnya juga ada. Keren. Oke, ini udah sore nih geng nih. Kayaknya pada mau cabut juga bagaimana Oh iya masih mau naik motor. Gue ada ini nih. Kita ada anak-anak juga. Ada apa? Ada peta jalur. Oh, pecah jalur. Buka jalur baru. Nih, silakan. Nih Om, gue penasaran yang ini bisa nggak lu ceritain tentang sini? Kayak harta karun gitu. Harta karun. Pandora box dibuka. Indiana Jones. Petualangan. Waduh, apa Iya, ini? jadi kita tuh channel Baker. Setelah udah beberapa bulan ini kita syuting maksudnya biar dapat stok banyak. Baru kita launching, jadi belum launching sampai saat ini. Oh ya? Beken. Oke, belum kena nasi. Sukses baru. Belum kena nasi. Lakukan apapun yang menurut kalian bisa membawa kalian Buat XL sampai di Mantap. Terima kasih. sukses. XL nih, kaos. Ini berarti platformnya YouTube ya? YouTube. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Mantap, thank you. Beken. Ken. Belum Sikat. kena nasi. Belum kena nasi dong. Belum kena roti goreng aja. Roti goreng juga kenyang. Belum kena nasi, ntar gua kasih roti goreng. Roti goreng Jamilus. Ya, thank you. Oke, jadi kita thank you banget. Ya, Kalian udah mau cerita banget yang nggak ada tadi diomongin di sini, Ya. mungkin juga belum diomongin di Jamilos TV juga. Belum, ya. Kita senang banget. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, terus pantengin channel kita dan terus tungguin video-video baru kita. Mudah-mudahan obrolan kita tadi tuh berguna gitu Ya. ya. Dan berlanjut cerita berikutnya tuh. ya bisa mempengaruhi lu lah. Ya. Inspirasi lah. Gitu kan. Iya. Yaudah, kalau kayak gitu kita cabut dulu ya. Oke. Siap. Thank you banget. Thank you John, thank you. Thank you, Stay thank you, safe. John. Thank you, stay safe. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.